Woi, udah mau tuh. Wuh. Sakit ya kayaknya. Woi, udah mau tuh. Wuh. Sakit ya kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 channel. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang kita semua ketahui bahwa 2 hari terakhir ini bermula dari malam Minggu, malam Sabtu sampai malam Minggu tadi malam dan hari ini berita tentang kerusuhan bentrok antara TKA asing maupun TKA lokal, tenaga kerja lokal di PT GNI Morowali Utara ya, yang dikenal sebagai industri nikel ya, perusahaan yang pengelola nikel di sana yang diduga merupakan investasi China. Dan sebetulnya bentrokan yang juga terjadi juga di perusahaan-perusahaan yang lain ya, yang kita juga sudah ikuti beberapa waktu sebelumnya, termasuk di tahun-tahun kemarin. Bukan hanya di Sulawesi Tengah, tetapi juga riak-riak itu pernah juga terjadi misalnya di Maluku Utara, di Halmahera ya, di Halmahera Tengah, dan termasuk juga di Obi yang juga walaupun itu di Obi itu adalah Harita Group, tetapi di sana juga ada unsur mungkin juga ada sharing modal dengan China, sehingga ada juga TKA Cina di tempat itu, dan selalu terjadi masalah karena mungkin pemberlakuan antara oleh pihak manajemen terhadap TKA itu mungkin tidak berimbang, tenaga kerja asing maupun tenaga kerja lokal tidak berimbang. Tapi saudara sekalian, yang paling viral hari-hari ini adalah mulai dari kemarin tadi pagi sampai hari ini di media sosial maupun di pemberitaan media elektronik, kita ikuti bahwa memang sangat memprihatinkan situasi, karena sudah ada korban, misalnya diberitakan sudah ada korban meninggal, yaitu satu TKA asing dan satu tenaga kerja lokal, yang mereka lokal menuntut marah terjadi bentrok antara mereka, dan kemudian terjadilah pembakaran fasilitas perusahaan dan lain sebagainya. Memang ini sangat memprihatinkan saudara sekalian, dan ini bisa mengganggu saudara situasi atau iklim investasi di dalam negeri ya. Kita prihatin memang, tetapi pemerintah harus mencari sumber masalahnya sehingga masalah-masalah seperti ini tidak merambat ke tempat-tempat yang lain, terutama di industri pertambangan atau industri-industri pertambangan maupun yang lainnya. Nah, ini kan baru yang ramai ini kan soal nikel di Morowali, di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara, di Maluku Utara misalnya, yang itu yang menjadi sasaran atau menjadi objek pengembangan industri nikel yang selama ini kita kenal, daerah-daerah yang menjadi objek pengembangan investasi nikel, terutama di Sulawesi Tengah dan Tenggara dan Maluku Utara. Kawan-kawan sekalian, baiklah, sebentar juga kita akan menyertakan video ini kan beberapa kondisi keadaan terjadi demonstrasi dan kemudian terjadi pembakaran terhadap itu, dan kita ambil video-video maupun foto itu dari media sosial, terutama dari Twitter, yang sebagian kita melakukan screenshot. Nah, ada satu berita yang agak sedikit sistematik ya, yang kita ambil dari portal Fusilat News di Twitter hari ini, dengan judul "Tawuran di PT GNI Morowali Utara, 2 pekerja lokal dan 1 pekerja asing tewas". Ini saudara sekalian, dimuat pada tanggal 15 Januari 2023, hari ini, hari Minggu ya, saudara sekalian. Kita bacakan dulu berita sepintasnya. Tawuran tapi sebetulnya ya itu bahasa lain dari bentrok antar buruh ya. Tawuran terjadi di PT Gunbuster Nikel Industri GNI, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Sabtu malam
melibatkan pekerja lokal dan asing, mengakibatkan 2 pekerja lokal dan 1 pekerja asing meninggal dunia. Nah, diduga tawuran dipicu oleh 2 kelompok antara kelompok pekerja lokal melawan kelompok pekerja asing. Masih tidak jelas apa yang menjadi pemicunya. Apakah hal itu terkait pekerjaan atau di luar pekerjaan yang tak ada kaitannya, di luar hal lain yang tidak ada kaitannya sama masalah pekerjaan. Itu belum jelas ya di tulisan berita ini. Ditegaskan lagi bahwa belum jelas pihak mana yang melakukan serangan lebih dahulu dan tidak jelas mengapa ada mobilisasi massa kaum pekerja dari 2 kelompok tersebut. Bagaimana massa dimobilisasi dan siapa yang melakukan mobilisasi semua tidak jelas. Diawali dengan demo serikat buruh di 2 lokasi, yakni di Pos 4 dan Pos 5 kantor PT JNI. Mereka demo dengan membawa 8 tuntutan. Pihak PT JNI menyetujui 7 tuntutan dari 8 tuntutan para buruh lokal dalam hal ini. Nah, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 pukul 06.00 WITA waktu Indonesia bagian Barat, bagian Tengah, saudara sekalian, serikat buruh demo di luar lokasi ya, di 2 lokasi, yakni di Pos 4 dan Pos 5 kantor PT GNI. Mereka demo dengan membawa 8 tuntutan. Pihak PT GNI menyetujui 7 tuntutan dari 8 tuntutan para buruh tersebut. Kemudian pada hari Sabtu kemarin, yaitu pada tanggal 14 Januari 2023 pukul 19.40 waktu Indonesia bagian Tengah, sebanyak 500 massa atau buruh masuk ke Pos 4 PT GNI. Mereka merusak dan melempari pos area jalan masuk. Kemudian pada pukul 20.15 waktu Indonesia bagian Tengah, massa berhasil masuk ke mes karyawan melakukan pembakaran. Mungkin karyawan yang dimaksud mes karyawan asing ya, karyawan asing atau WNA. Kemudian pada pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah, aparat TNI Polri datang dan berhasil memukul mundur massa demonstran atau para demonstran buruh tentunya. Kemudian pada pukul 20.50 waktu Indonesia bagian Tengah, bentrok terjadi di areal smelter 1 PT GNI dipicu adanya mogok kerja oleh pekerja dump truck ya. Dump truck, pekerja dump truck yang ngangkut bahan truk-truk besar yang mungkin untuk mengangkut mineral ya. Dalam bentrokan tersebut sebanyak 3 pekerja meninggal, 1 TKA tenaga kerja asing yaitu dari Tiongkok dan 2 pekerja lokal. Nah, pada pukul 21.10 waktu Indonesia bagian Tengah, pekerja yang bentrok berhasil dilerai dan dipukul mundur. Kemudian pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Tengah, sekitar 500 massa karyawan PT GNI melakukan pembakaran mes karyawan, 5 unit mobil loader dan 4 unit kendaraan roda 12 ya, kendaraan besar ya, yaitu mobile crane juga dibakar, 12 mobile crane juga dibakar. Nah, bukan roda 12 ya. Kemudian ada mobile crane juga dibakar. Kemudian pada pukul 23.50 waktu Indonesia bagian Tengah, massa sempat bergeser ke mes PLTU tapi berhasil dihalau petugas gabungan TNI Polri. Kemudian pada hari Minggu 15 Januari 2023 pukul 02 tadi malam tapi sudah masuk ke tanggal 15, pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Tengah, massa pekerja PT GNI membubarkan diri. Berikut ini kronologi tawuran dan 2 kelompok pekerja. Demikianlah kronologi tawuran saudara sekalian dari 2 kelompok tersebut ya. Sampai Ahad malam ini belum ada penjelasan dari pihak kepolisian maupun dari pihak perusahaan. Fakta sebelum terjadi tawuran terjadi pemogokan dan tuntutan dari kelompok pekerja lokal kepada perusahaan. Nah, saudara sekalian, sebetulnya
Ini kan ada satu yang kalau kita lihat video dan foto-foto, tingkat kerusakannya luar biasa yang dialami oleh perusahaan. Dan ini mesti pemerintah harus benar-benar menangani ini secara mencari akar masalah yang sesungguhnya terjadi di sana. Bukan hanya di PT itu, tetapi juga di perusahaan-perusahaan yang lain yang investasi yang melibatkan terutama investasi Cina ya. Yang kalau nanti kita sampaikan juga video lain di perusahaan yang lain sungguhnya, tapi mereka tidak sampai bakar-bakar, tapi ada buruh yang menuntut dan menceritakan tentang keadaan yang mereka alami dengan bayaran yang menurut mereka sangat tidak manusiawi. Di perusahaan yang lain juga seperti itu. Nah, memang sudah kejadian sebelumnya sudah terjadi, terutama di investasi nikel ini, terutama investasi perusahaan-perusahaan investasi China ini, dan melibatkan begitu banyak tenaga kerja Cina. Nah, yang ada juga yang mengatakan bahwa pihak perusahaan investor Cina ini lebih dari sisi gaji saja terjadi jomplang antara mereka pekerja asing maupun pekerja lokal. Pemberlakuannya juga seakan-akan ada diskriminasi. Tetapi itu kan informasi yang kita dapatkan dari media sosial maupun dari media online, termasuk juga di media yang diberitakan. Namun demikian pemerintah harus bersungguh-sungguh menemukan akar masalah yang sesungguhnya, dan kalau tidak ini akan terjadi terus-menerus sehingga itu mengganggu iklim investasi yang digalakkan oleh pemerintah hari-hari ini. Nah, termasuk juga saya kira itu dari sisi tenaga kerja ya, tetapi koordinasi antar lintas institusi, misalnya Kementerian Investasi, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Pertambangan misalnya, itu harus benar-benar menyelesaikan akar masalah yang sesungguhnya, dan jangan sampai terjadi ketimpangan yang luar biasa dalam hal pembiayaan, dalam hal penggajian misalnya, kemudian juga pengaturan yang layak pada waktu terkait dengan masalah waktu-waktu kerja. Sebelumnya saudara sekalian, di tenaga kerja Indonesia kan kebanyakan Muslim, ya. Kemudian misalnya sementara China itu kan rata-rata tidak mengenal agama. Nah, bagi orang-orang tenaga kerja Muslim itu kan ada waktu-waktu tertentu yang meminta untuk di semacam rehat, untuk selain makan siang, tapi juga untuk salat, misalnya di waktu asar, di waktu zuhur, bahkan salat Jumat. Saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu belakangan ya, kalau saya tidak salah sekitar 1 tahun atau 1 tahun lebih yang lalu, itu kan banyak juga di Morowali itu juga mereka tenaga kerja lokal itu sudah memprotes tentang waktu, seakan-akan mereka tidak diizinkan untuk melakukan ibadah Jumat misalnya. Sementara tenaga kerja Muslim ini berupaya untuk mesti ada waktu untuk mereka melakukan ibadah Jumat, mungkin 1 jam begitu ininya. Karena mereka para pemodal maupun tenaga kerja China yang dipaksa untuk bekerja, harus bekerja di situ, seakan-akan tidak mengenal waktu-waktu seperti itu, dicoba diterapkan di Indonesia. Nah, itu kemudian menimbulkan protes dari tenaga kerja lokal yang mereka rata-rata banyak yang ingin berkomitmen untuk menjalankan juga waktu-waktu tertentu dalam beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sementara China negara komunis, dan mungkin sebagian besar dan mungkin hampir 100% tenaga China itu mereka tidak mengenal agama. Sehingga mereka tenaga mereka dikuras habis hanya untuk demi materi dan uang. Nah, itulah yang jadi problem. Karena itu pemerintah diharapkan harus menyisir semua ini, termasuk waktu-waktu istirahat untuk beribadah ya. Kemudian terutama juga upah. Itu jangan terlalu jomplang. Malah kita dengar dari berbagai pemberitaan itu kan bahwa tenaga kerja kita kan diberlakukan upah yang sangat terjadi tidak setara, sangat jomplang gitu ya, antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing. Mudah-mudahan ini 2 hal inilah ya yang harus betul-betul diatasi, diperhatikan oleh pemerintah, dan jangan kemudian para investor itu suka-suka menerapkan apa yang mereka inginkan, sementara mereka mengabaikan apa yang aturan yang berlaku di negeri kita. Oleh karena itu pekerjaan besar bagi pemerintah Pak Jokowi yang hari-hari ini bahkan sebelum-sebelumnya menggencarkan untuk bagaimana menarik investasi masuk ke dalam negeri, investasi masuk, tetapi di satu sisi iklim investasi tidak kondusif akibat dari kejadian-kejadian seperti itu membuat bisa-bisa orang banyak lari, investor yang sudah ada lari ke luar negeri, dan
kemudian investor yang tadi berminat untuk masuk di sektor-sektor lain sekalipun bisa tidak cabut kembali dalam pengertian tidak jadi berinvestasi di sini. Nah, karena itu ini harus dibereskan dan tidak boleh tenaga kerja itu misalnya dianekterikan, seakan-akan mereka tidak diabaikan dari sisi pendapatan, gaji dan lain sebagainya, sementara investasi pekerja asing itu diberi privilege dan diberi gaji yang besar, dibedakan antara dua ya itu pasti marah, bahkan bisa hanya itu menjadi titik api, sedikit saja bisa terjadi huru-hara seperti yang kita saksikan 2 hari terakhir ini di PT GNI di Sulawesi Tengah itu. Dan itu kan puluhan miliar pasti kerugian yang dialami perusahaan yang bersangkutan. Dan siapa yang rugi? Bukan hanya mereka yang rugi, tapi juga kita, bangsa kita, tenaga kerja kita rugi. Karena kalau misalnya tidak ada investasi, mereka putus hubungan kerja, tidak ada bekerja, kan juga rugi bersama. Di sini tanggung jawab peran pemerintah untuk memediasi, membereskan seluruh keadaan seperti itu, dan tidak boleh sekalipun dia investor atau sama investor membuat aturan-aturan sendiri di dalam dan mengabaikan aturan yang berlaku secara umum di sektor ketenagakerjaan, baik itu di Indonesia, baik itu kaitan masalah sistem pengupahan maupun dengan sistem jadwal kerja yang oleh kita seperti saya katakan tadi, total pekerja muslim itu membutuhkan waktu-waktu tertentu untuk melakukan ibadah kepada Tuhan, menjalankan kewajiban agamanya. Hari Jumat, waktu duhur mereka salat, waktu asar salat, dan saya kira rata-rata kan jam 5 itu sudah berhenti. Tapi kalau pengakuan mereka ini kan ada pengakuan kerja yang bekerja di situ hampir mulai dari pagi sampai bahkan dari subuh sampai jam 6 non-stop, dan tidak boleh sakit misalnya, kan itu keterlaluan. Nah, jadi saudara sekalian, saya kira ini tugas pemerintah untuk membereskan semuanya sehingga ke depan tidak boleh lagi terjadi hal-hal seperti yang kita saksikan hari-hari ini. Terima kasih kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kami terima jika masih absen. Kami kerja 30 hari, 4 hari off, 26 hari kerja. Tidak boleh sakit. Tidak boleh ada sakit. 23 hari kami kerja, banting tulang di situ. 23 hari kami kerja. Makan ISP. 23 hari kami kerja banting tulang di situ. Cuma gara-gara satu sakit, satu izin, kami bilang 400.000 yang cuma 400.000. Di sini anarkis orang sama Cina. Stop. Tidak.
Satu unit mobil pancing sudah terbakar, loader terbakar, semuanya terbakar alat-alat. Tahu Cina mau lakukan silaram mau langang kepala tinggal kah. Malah mau mengungsi.